Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Wagiyarti Wiono dari kelas SI 20 CAK-JSM. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sinkronisasi dan deadlock pada matkul sistem operasi semester 3. Apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data agar tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren atau lebih dari satu proses. Tujuan utamanya yaitu menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutannya jumlah jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Masalah sinkronisasi yaitu ada dua, race condition dan critical section. Pada race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Dan pada critical section yaitu sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section mempunyai beberapa kode yaitu entry section, critical section, exit section, dan reminder section. Kunci untuk mencegah masalah ini yaitu melibatkan set memori, set bekas, set sumber daya yang lain, yaitu menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada set data pada saat yang sama. Kita juga butuh 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik, yaitu tidak ada proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain, dan tidak ada juga proses yang menunggu selamanya untuk critical section. Solusi untuk mengatasi masalah critical section ada 3, yaitu mutual exclusion, progress, dan banded waiting. Contoh race condition yang pertama terdapat pada program di samping, yaitu terlihat bahwa terdapat variabel counter yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan ditambah 1 setiap kali terjadi produksi serta dikurangi 1 setiap kali terjadi konsumsi. Contoh yang kedua yaitu terjadi pada bahasa mesin. Jika perintah counter plus plus dan counter min min berusaha mengakses nilai counter secara konkuren, maka nilai dari counter bisa salah. Hal ini tidak berarti nilainya pasti salah, tapi kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Contoh yang ketiga yaitu contoh program yang memperlihatkan race condition. Pada status akhir dari counter seharusnya adalah 0, tapi kalau urutan pengeksekusiannya adalah berjalan seperti di samping, maka hasil akhirnya menjadi 3. Perhatikan bahwa nilai akhir counter akan mengikuti eksekusi terakhir yang dilakukan oleh komputer. Pada program di samping pilihannya bisa 1 atau 3. Perhatikan bahwa nilai dari counter akan bergantung dari perintah terakhir yang dieksekusi. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan sinkronisasi yang merupakan suatu upaya untuk dilakukan agar proses-proses yang saling bekerja sama dieksekusi secara beraturan demi mencegah timbulnya suatu keadaan race condition. Yang kedua yaitu deadlock. Deadlock seperti gambar di bawah ini. Pada resource 1 menugaskan proses 2 dan proses 1 dan proses 1 ini menunggu resource 2, di mana resource 2 ini menugaskan untuk proses 2 dan proses 2 juga menunggu resource 1. Deadlock disebut juga deadly embrace adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain diberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Dalam menghadapi deadlock ada 3, yaitu mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak pernah terjadi. Yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi dan pemulihan deadlock untuk mengembalikan sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya.
Berikut ini yaitu contoh yang terjadi pada sebuah persimpangan jalan. Beberapa yang membuat deadlock pada persimpangan yaitu yang pertama, terdapat satu jalur pada jalan dan mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya, maka untuk mengatasinya beberapa mobil harus rem atau mundur. Sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Resource Allocation Graph, sebuah visual matematika untuk menentukan apakah ada deadlock atau kemungkinan terjadinya, yaitu dalam rumus G sama dengan V, E. Graf berisi node NH. Node V terdiri dari proses-proses P1, P2, P3, dan seterusnya, dan jenis resource yaitu R1, R2, dan seterusnya pada H. E adalah PI, RJ atau RI, PJ. Sebuah panah dari resource ke resource menandakan proses meminta resource. Sebuah panah dari resource ke proses menunjukkan sebuah intens dari resource telah ditempatkan ke proses. Proses adalah lingkaran, resource adalah kotak. Titik-titik mempresentasikan jumlah intens dari resource dalam tipe. Meminta poin-poin ke kotak, perintah datang dari titik. Di sebelah kiri merupakan gambar graf tidak berisi lingkaran, maka tidak ada proses deadlock. Dan di sebelah kanan ini terjadi lingkaran, yaitu jika tipe resource memiliki banyak intens, maka deadlock dapat ada. Itu gambar ketiga, jika setiap tipe resource mempunyai satu intens, maka deadlock itu terjadi pada P1 ke resource 1, resource 1 juga menugaskan proses 2, proses 2 menunggu resource 2, resource 2 menugaskan resource P1, dan P1 juga menunggu resource 2. Model sistem. Menurut Confirm dalam bukunya, operating system menyebutkan 4 syarat bagi terjadinya deadlock, yaitu mutual exclusion, hold wait, non-preemptive, dan circular wait. Dan yang terakhir yaitu mencegah deadlock. Ada syarat, langkah, dan juga kelemahannya. Pada yang pertama, mutual exclusion, yaitu spoiling sumber daya dengan kelemahannya dapat menyebabkan DAOs. Yang kedua, hold and wait, dengan langkah meminta sumber daya di awal, tapi kelemahannya sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. Yang ketiga itu non-primitive, langkahnya mengambil sumber daya di tengah proses, dan kelemahannya hasil proses tidak akan baik. Serta yang terakhir circular wait, yaitu langkah penomoran permintaan sumber daya dan kelemahannya itu tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Inilah presentasi dari saya tentang sinkronisasi dan deadlock. Semoga membantu dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.